ada gula pasir atau sukrosa. Pada metabolisme gula pasir atau sukrosa adalah disakarida yang tersusun dari satu molekul glukosa dan satu molekul fruktosa dengan perbandingan 50:50. Saat masuk ke tubuh, enzim sukrase di usus halus akan memecahkan menjadi glukosa dan fruktosa. Pada glukosa langsung diserap ke dalam darah, meningkatkan gula darah, merangsang pankreas dan melepaskan insulin. Dan pada fruktosa, sebagian besar diolah di hati, diubah menjadi glikogen, laktat, dan lemak. Adapun keunggulannya yaitu yang pertama sumber energi cepat 4 kalori per gram. Yang kedua yaitu rasa manis alami dan netral, cocok untuk berbagai makanan atau minuman. Yang ketiga yaitu mudah tersedia dan murah. Adapun kelemahannya yang pertama yaitu indeks glikemik atau IG relatif tinggi, dapat memicu lonjakan glukosa darah. Yang kedua yaitu konsumsi kronis berlebih dapat menyebabkan obesitas, diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan karies gigi. Nah, yang kedua metabolisme gula jagung. HFCS atau high fructose corn syrup yang diproduksi oleh pati jagung akan dihidrolisis menjadi glukosa yang sebagiannya akan diubah menjadi fruktosa oleh enzim glukosa isomerase. Nah, HFCS sendiri ada dua. Yang pertama yaitu HFCS 42, yaitu 42% fruktosa dan 58% glukosa yang umumnya terdapat pada makanan olahan. Nah, yang kedua yaitu HFCS 55, yaitu 55% fruktosa dan 45% glukosa yang umumnya terdapat pada minuman ringan. Proses metabolisme pada gula jagung hampir sama dengan proses metabolisme pada sukrosa, akan tetapi pada gula jagung fruktosa lebih tinggi sehingga hati harus bekerja lebih berat dan peningkatan risiko hipokinesis atau pengembangan lemak hati dan resistensi insulin. Menurut American Journal of Clinical Nutrition pada tahun 2019 mengungkapkan bahwa konsumsi HCl berhubungan dengan lemak visceral dan juga sindrom metabolik. Keunggulan dari gula jagung yang pertama adalah lebih manis daripada sukrosa, jadi dalam jumlah sedikit sudah terasa manis, dan juga lebih murah diproduksi dan stabil di produk cair sehingga banyak sekali digunakan oleh industri minuman dan olahan makanan. Kelemahan gula jagung yang pertama adalah kandungan fruktosa tinggi sehingga risiko obesitas, resistensi insulin, hipertriglikemia, dan LAFLD lebih besar daripada sukrosa. Juga tersembunyi dalam produk kemasan seperti soft drink, saus, kue, sehingga konsumsi tidak terasa berlebihan. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada metabolisme stevia. Nah, stevia ini berasal dari tanaman Stevia rebaudiana yang mengandung steviol glikosid. Nah, ketika stevia ini dikonsumsi, glikosida steviol atau senyawa utama dari stevia ini bergerak melalui tubuh hingga ke usus besar. Nah, disinilah glikosida itu dikeluarkan. Senyawa tersebut itu diubah menjadi steviol. Nah, steviol ini kemudian bergerak lagi ke hati dan bereaksi dengan asam glukuronat untuk membentuk glukuronida. Nah, glukuronida tersebut itu kemudian menuju lagi ke ginjal dan dikeluarkan dari tubuh itu melalui urin. Keunggulan dari mengonsumsi stevia itu yang pertama adalah bebas kalori. Jadi ini cocok untuk pengendalian berat badan. Dan kedua itu ada itu dia tidak menaikkan kadar gula darah, jadi aman untuk dikonsumsi untuk penderita diabetes. Yang ketiga itu juga ada beberapa studi menunjukkan efek bahwa stevia itu dapat menurunkan tekanan darah, antioksidan, dan antiinflamasi. Dan ketiga, yang terakhir itu yang keempat ada tidak menyebabkan gigi berlubang. Adapun kelemahan stevia, yang pertama, rasa manis ada aftertaste pahit atau licorice pada beberapa produk. Yang kedua, studi jangka panjang masih terbatas. WHO tahun 2023 menyarankan tidak mengkonsumsi secara berlebihan. Dan yang ketiga, beberapa penelitian menunjukkan pemanis non-nutritif bisa memengaruhi mikrobiota usus. Adapun kesimpulannya, gula pasir dan HFCS pada dasarnya sama-sama memberikan kalori tinggi dan efek buruk jika dikonsumsi secara berlebihan. Hanya saja HFCS lebih berpotensi karena kandungan fruktosanya lebih tinggi.
stevia adalah pilihan lebih sehat karena tidak menaikkan gula darah, bebas kalori, dan berpotensi membantu kontrol metabolik.